Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, tidak ada putus-putusnya, tidak ada henti-hentinya ketika kita mendengarkan kata kasih. Setiap orang yang mendengarkan kata kasih, ada aura positif yang melekat di dalam diri orang yang terus memperdengarkan kasih. Terlebih lagi bagi orang yang melakukan kasih, Bapak Ibu, itu sangat luar biasa. Jadi kata kasih merupakan suatu kata yang ajaib, yang mampu menghidupkan setiap orang, yang mampu mengubahkan orang dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi kata kasih menjadi identitas orang Kristen. Jadi jikalau kita memiliki KTP pribadi-pribadi merupakan identitas kewarganegaraan kita di Indonesia ini, maka ingatlah kita harus juga tetap menyimpan dan memiliki dan menghidupi kasih sebagai kita adalah kewarganegaraan atau keluarga kerajaan Allah, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mendengarkan kata kasih, langsung kita katakan, oh ya, itu identitasku. Jadi Tuhan Yesus terus mengingatkan kita untuk hidup di dalam kasih. Terkhusus dalam ayat harian pada hari ini dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Jadi ketika kita menghidupi dan hidup di dalam kasih, ada keindahan di sana, ada kehidupan di sana. Sama seperti Yesus yang memberikan kasihnya kepada kita dengan Dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ternyata Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Yesus yang adalah teladan kita, Yesus adalah yang juru selamat kita, telah lebih dahulu menghidupi kasih itu dan menyerahkannya kepada kita, yaitu dirinya. Jadi konsep di dalam melakukan kasih adalah ada pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Jikalau kita mengatakan aku kasih kepadamu suamiku, istriku, anak-anakku, akan ada pengorbanan di sana. Pengorbanannya bagaimana? Tidak ada tuntutan di sana. Jikalau dia berkorban, tidak ada tuntutan di sana, tetapi ada keikhlasan, ada kerelaan bagi dia. Bagi setiap orang yang melakukan kasih, hidupnya berbahagia, Bapak Ibu. Jadi apa yang telah dilakukan Yesus itu yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi jikalau sama seperti kita manusia yang dulunya adalah berdosa, orang-orang yang melakukan yang tidak baik di mata Tuhan, tetapi Dia mengampuni kita, bahkan memberikan dirinya untuk kita, itulah pengorbanan yang sungguh luar biasa. Jadi jikalau saat ini ada keluargamu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang melukaimu, yang bersalah kepadamu, maka ampunilah dia, itulah kasih itu, Bapak Ibu. Maka dikatakan di sana, hiduplah di dalam kasih. Kasih atau orang yang hidup dalam kasih di sana hidupnya ada kedamaian, ada keteraturan, ada kenyamanan, Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Lalu setiap hal orang yang telah melakukan kasih itu adalah persembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sana dan menjadi korban yang harum bagi Allah. Maka setiap hari persembahkanlah persembahan yang harum di hadapan Allah, yaitu perbuatan kasih kita, Bapak Ibu. Persembahkanlah korban yang harum di hadapan Allah dengan senantiasa kita hidup di dalam kasih. Lalu ketika kita mendapatkan arahan, himbauan dari Opueporus pimpinan kita gereja HKBP, seruan perdamaian, seruan untuk berdoa, maka seluruh jemaat
diarahkan untuk berdoa supaya negara kita, supaya bangsa di dunia ini, negara-negara di dunia ini hidup damai, jauh segala peperangan, jauh segala penindasan, jauh segala pertikaian Bapak Ibu. Maka orang Kristen yang adalah identitasnya kasih, di hidupnya dia terus menyerukan yaitu perdamaian. Dia tidak menjadi pemicu daripada konflik, dia tidak menjadi pemicu dari pertikaian, tetapi dia menjadi peacemaker. Dia selalu menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluargamu. Jikalau saat ini keluargamu tidak memiliki kedamaian, muncullah, tampillah menjadi pembawa damai. Jadi Inang, bagaimana saya kan menjadi korban Inang, saya yang disakiti dan lain sebagainya. Itulah harga sebuah kasih, itu pengorbanan tadi. Ampunilah dia supaya kita menjadi pembawa damai Bapak Ibu. Karena teladan kita adalah Yesus Kristus, bukan dunia ini. Jikalau dunia ini memberikan tawaran, jikalau ada yang menyakitimu, maka balaskanlah kepada dia. Sama seperti hukum dalam perjanjian lama itu dikatakan mata abulni mata, pat abulni pat, ipon abulni ipon. Artinya jikalau ada yang menyakitimu, balas dengan menyakiti. Itulah hukum yang diajarkan oleh dunia ini. Tetapi orang yang telah menghidupi kasih, dia harus hidup di dalam pengampunan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus yang telah menyerahkan dirinya sampai kepada maut, sampai kepada kematiannya. Dan ingat, tidak berakhir dalam kematian orang yang hidup di dalam kasih, tetapi dia akan bangkit kembali sama seperti Yesus Kristus. Dia tidak berakhir dalam maut itu, tetapi dia bangkit, dia memenangkannya. Maka setiap orang yang hidup di dalam kasih, dia mematikan kematian yang mematikan itu dengan kasihnya, dan dia akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, mari bersama-sama hidup di dalam kasih, hidup dalam pengampunan, hidup dalam damai, dan mari menjadi pembawa damai di rumah kita, di keluarga kita, di gereja kita, di tempat kita bekerja, dan dimanapun kita berada. Orang Kristen harus selalu memancarkan identitasnya, yaitu hidup di dalam kasih. Selamat hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi teladan hidup kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat telah Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Demikianlah kami Tuhan. Mampukanlah kami hidup di dalamnya, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dengan kehendak diri kami, tetapi biarlah kasih-Mu yang terus melingkupi kami. Maka berkatilah Tuhan jemaat-Mu, Engkau kiranya memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Dari anak bayi, anak sekolah minggu, remaja naposo bulung, ama ina, dan juga yang sudah lansia. Engkau kiranya memberkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka saat ini, mohon Tuhan Engkau tolong, Engkau bantu mereka. Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan, Engkau pulihkan yang sakit, dan Engkau hiburkan Tuhan orang yang berduka. Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat bumi ini, buat Indonesia ini, biarlah damai sejahtera yang terus melimpah. Dan juga Tuhan Engkau memberkati pimpinan negara kami, pimpinan gereja kami, supaya mereka Tuhan dapat terus mensejahterakan, memikirkan kemakmuran negara ini, dan juga Tuhan Engkau tetap memberkati para pemberita-pemberita Injil. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.